Duck Syndrome dan Chilean Paradox, mencari solusi dalam ketegangan sosial ekonomi. Di permukaan semuanya tampak tenang, seperti bebek yang mengambang di danau, yang terlihat santai dengan gerakan yang tak terlihat terburu-buru. Namun di bawah permukaan air, bebek tersebut bergerak cepat dengan kaki-kaki yang berusaha keras agar tetap mengapung. Fenomena ini dikenal dengan Duck Syndrome. Orang-orang yang tampaknya tenang menjalankan kehidupan dengan rutinitas yang rapi, tetapi sebenarnya tengah berjuang keras di bawah permukaan untuk bertahan hidup. Ini adalah gambaran kehidupan banyak orang di kelas menengah bawah yang terjebak dalam ketegangan sosial ekonomi. Hal serupa juga terjadi di negara lain seperti Chile. Di sana ada yang disebut dengan Chilean Paradox, sebuah ironi ekonomi yang menggambarkan kemajuan luar biasa di permukaan, tetapi di sisi lain ketidakpuasan rakyat yang semakin mendalam. Meskipun ekonomi Chile berkembang pesat, ada ketimpangan sosial yang tidak teratasi, yang memicu kekecewaan rakyat, khususnya kelas menengah. Begitu pula dengan Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi terbilang positif, ketidakpuasan di kalangan kelas menengah bawah semakin meningkat. Keduanya memiliki benang merah yang sama, ketidakadilan dalam distribusi ekonomi yang memperburuk kesenjangan sosial. Di Indonesia, kelas menengah bawah seringkali dianggap sebagai bebek dalam sistem sosial ekonomi. Mereka tampak tenang, menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesibukan kerja, tetapi sebenarnya mereka berjuang keras untuk bertahan hidup. Mereka terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, kemacetan panjang, jam kerja yang padat, dan ketakutan terlambat ke kantor. Mereka bukanlah kelompok miskin yang mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menikmati kenyamanan hidup. Mereka berada di tengah, terjepit dalam posisi yang serba terbatas. Ketidakmampuan kelas menengah bawah untuk memilih gaya hidup yang lebih baik adalah apa yang disebut sebagai Amartya Sen, sebagai capability space yang terbatas. Mereka terjebak dalam sistem yang membatasi kesempatan untuk berkembang. Meskipun mereka bekerja keras, hasilnya seringkali tidak memadai dan tidak ada cukup ruang untuk meraih mimpi yang lebih tinggi. Mereka terus bergerak seperti bebek di danau, seolah tenang, tetapi dengan perjuangan keras di balik layar. Sementara itu di Chile, meskipun negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, ketidakpuasan sosial tetap tumbuh. Chilean Paradox menggambarkan bagaimana sebuah negara bisa meraih kemajuan ekonomi yang pesat, tetapi di sisi lain, kelas menengahnya merasa terabaikan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan menciptakan ketidakpuasan yang mendalam. Di Indonesia, fenomena yang sama mulai terasa. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat cukup baik, ketidakpuasan di kalangan kelas menengah bawah semakin meningkat. Seperti di Chile, meskipun banyak data ekonomi yang positif, mereka merasa tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Kelas menengah bawah mulai merasakan adanya ketimpangan yang semakin jelas. Mereka berjuang untuk bertahan, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usaha mereka. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif dari John Rawls sangat relevan. Rawls mengemukakan bahwa masyarakat yang adil adalah yang tidak hanya memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga memastikan ketidaksetaraan hanya diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Di Indonesia, kelas menengah bawah adalah kelompok yang merasa terabaikan dalam kebijakan ekonomi, yang lebih banyak difokuskan pada kelompok miskin. Ketidakpuasan yang mereka rasakan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan. Mereka merasa tidak ada ruang bagi mereka untuk maju, meskipun mereka terus berjuang keras. Ketidakpuasan kelas menengah ini bisa menjadi pemicu ketegangan sosial yang lebih besar, seperti yang terjadi di Chile pada 2019. Ketika rakyat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat dari kemajuan yang ada, mereka bisa merasakan kekecewaan yang pada akhirnya dapat meledak menjadi protes sosial. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Solusinya terletak pada kebijakan perlindungan sosial yang lebih inklusif. Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada kelompok miskin saja. Perlindungan sosial harus mencakup kelas menengah bawah yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Mereka membutuhkan bantuan yang lebih nyata, seperti perlindungan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok, akses lebih baik ke layanan kesehatan, dan pendidikan yang terjangkau. Namun,
Perlindungan sosial bukan hanya soal pemberian bantuan. Kualitas pelayanan publik juga harus menjadi perhatian utama. Kelas menengah bawah yang kini semakin kritis terhadap kualitas pelayanan publik tidak hanya menginginkan akses, tapi juga layanan yang baik. Pemerintah harus bisa merespon tuntutan ini dengan meningkatkan kualitas transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa peningkatan kualitas ini, ketidakpuasan akan terus berkembang. Selain itu, kebijakan fiskal juga perlu diperbaiki. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang masih rendah harus ditingkatkan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, sehingga penerimaan negara bisa lebih maksimal. Pemerintah juga perlu memperbaiki efisiensi penggunaan anggaran, terutama dalam hal insentif pajak yang belum memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dark Syndrome dan Chilean Paradox adalah fenomena yang menggambarkan ketegangan sosial ekonomi yang tengah terjadi. Masyarakat yang tampak tenang di permukaan, namun di balik itu banyak orang yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Ketidakpuasan kelas menengah bawah yang merasa terabaikan oleh kebijakan sosial ekonomi yang ada bisa menjadi bom waktu yang menghantui stabilitas sosial. Solusi untuk mengatasi masalah ini terletak pada perlindungan sosial yang lebih inklusif, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi fiskal yang lebih adil. Dengan kebijakan yang tepat, ketegangan sosial bisa diredam dan ketidakpuasan masyarakat dapat dikurangi. Tetap bersama dengan Wan Jaya di Mata Pena, menguak esensi peristiwa.